Isi dengan tema yaitu ad-dinun nasihat, yaitu agama adalah ajaran atau nasihatnya. Untuk itu marilah kita sama-sama simak, mudah-mudahan kajian pada bagian ini bisa menambah wawasan keselamatan kita sehingga kita dapat melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik ibadah kita, dan juga sentiasa kita beribadah dengan ilmu ya, sehingga tidak ada ibadah yang sia-sia. Begitu kepada Ustaz Iwani Al-Bustami, waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في غزة وفي رفح اللهم ادفع عنهم ya rabbal alamin. Kaum muslimin, Bapak dan Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kembali pada kesempatan yang mulia ini dipertemukan oleh Allah kita dalam kajian atau tausiah rutin setiap subuh di Masjid Bukit Indah Sukajadi. Dan pembahasan kita pada hari ini Bapak Ibu, judulnya adalah ad-dinun nasihah, atau agama itu adalah pembelajaran. Belajar agama adalah ilmu. Namun kaum muslimin, insyaallah kita belajar yang asik-asik aja Pak pagi ini. Dalam kajian kita pada hari ini kaum muslimin Bapak Ibu, kita akan mengambil satu kisah pelajaran penting dari kehidupan seorang tokoh besar di Mesir, yang beliau punya sekretaris pribadi, Abdullah ibnu Saleh. Sekretarisnya ini mengatakan bahwa sahabtu Laysa ibn Sa'adin 20 sanatan walam ya'kul illa ma'an nasi. Saya hidup membersamai Lais ibnu Sa'ad ini hampir 20 tahun, dan beliau punya hobi gak bisa makan sendiri gitu Pak. Beliau punya hobi kalau makan itu harus sama orang lain. Aneh banget Pak ya. Bapak-bapak suka jadilah insyaallah. 20 tahun saya membersamai Lais ibnu Sa'ad, kata beliau. Beliau gak pernah mau makan kecuali harus ada orang lain yang menemani. Masyaallah muslimin Bapak Ibu, Lais ibnu Sa'ad ini Pak terkenal dalam segala bidang. Agamanya, ekonominya, kemudian beliau terkenal juga dalam waraknya, muru'ahnya, dalam segala hal. Kaum muslimin Bapak Ibu, kita ingin mengambil di kesempatan pagi ini insyaallah dua sisi kehidupan Lais ibn Sa'ad, Al-Imam Lais ibn Sa'ad, yang sangat penting untuk kita teladani Pak. Dua sisi itu kalau kita gabungkan Pak menjadi belajar dalam di saat kesibukan duniawi. Itu Pak lebih kurang maknanya. Kita sibuk dengan aktivitas dunia kita, tapi kita tidak meninggalkan belajar. Itu profil Lais ibnu Sa'ad. Kaum muslimin, Imam Lais ibnu Sa'ad ini Pak termasuk deretan tokoh agama Islam yang hidup dalam kekayaan yang sangat besar. Dalam riwayat diceritakan oleh ada tokoh sejarah Mesir, Dr. Raghib As-Sirjani, menyebutkan bahwa kekayaan Imam Lais ibn Sa'ad itu lebih kurang
28.000 dinar per tahun. 28.000 dinar per tahun. Di masa itu 1 dinar itu bisa beli 3 kambing, Pak. Kebayang, Pak? 28.000 dinar per tahun. 1 dinar bisa dapat 3 kambing, berarti lebih kurang 84.000 kambing. Kalau hari ini 1 kambing itu di luar waktu kurban apa? Mungkin kita anggap 3 juta rupiah. 3 juta rupiah 1 kambing, 84.000 kali 3, berarti lebih kurang mungkin, Pak, mungkin hampir sampai 250 miliar per tahun. Ada, Pak, di sini yang penghasilan bulan tahunannya 250 miliar per tahun. Kalau dibagi 3, Pak, dibagi 12, berarti lebih kurang 20 miliar per tahun. Kekayaan atau ini kekayaan daripada 250 miliar dalam 1 tahun kekayaan Imam Laits Ibn Sa'ad. Nah, Bapak Ibu, kalau disebut dia orang kaya, sangat kaya. Bahkan dalam sirah dalam kajian Dr. Rabi As-Sirjani belum sampai menceritakan bahwa Imam Laits Ibn Sa'ad ini punya kendaraan yang nilainya 4 miliar, 1000 dinar. 1000 dinar itu kalau dirupiahkan ya mungkin dekat-dekat 4,2 miliar. Bapak-bapak, ibu-ibu pikir, Pak, kira-kira di zaman dulu kan kendaraannya onta, kuda, paling dikasih rumah-rumah pelana yang sangat bagus, tapi nilainya sampai 4,2 miliar. Yang kalau Rasulullah pernah sebutkan dalam hadis beliau tentang kendaraan yang mahal, Pak, rak'atayil fajri khairun min humurin na'am. 2 rakaat salat fajar nilainya lebih baik daripada onta merah. Nah, Laits Ibn Sa'ad ini, Pak, beliau ambil sisi-sisi ini, Pak. Kendaraan yang kudanya mahal, ontanya mahal. Kemudian ketika dipakai, beliau akan buat rumah-rumah di atas kuda tersebut, di atas onta dengan sebagus mungkin, Pak. Sampai-sampai 1 kendaraan beliau bisa bernilai 1000 dinar. 4M, Pak, kalau 4,2 M kalau di kitanya mungkin, Pak, lebih kurang sekarang. Dan di antara kemewahan hidup Imam Laits Ibn Sa'ad juga, beliau itu, Pak, kalau safar keluar, jalan-jalan keluar, di waktu itu kan belum ada pesawat, Pak. Yang ada paling tinggi waktu itu adalah kapal. Beliau berangkat dengan 3 kapal. Oh, bayangkan, Pak. Kalau zaman sekarang mungkin punya speed sendiri yang wah gitu, Pak, ya. Tapi berangkatnya 3 kapal. 1 kapal untuk beliau dan murid-muridnya, 1 kapal untuk keluarga, 1 kapal khusus untuk dapur. Sekali jalan tuh, Pak. Jadi 1 kapal dapur ini tugasnya di sana masak. Selesai masak, ini setiap waktu ada makanan yang harus dibawa ke 2 kapal yang khusus. 1 kapal untuk beliau bersama murid, 1 kapal untuk keluarga, dan 1 kapal untuk dapur. Ini kemewahan, Pak. Wahnya hidup Imam Laits Ibn Sa'ad. Nah, kaum muslimin, Bapak Ibu, tadi kita sebutkan Imam Laits Ibn Sa'ad ini punya 28.000 dinar kekayaan yang mungkin lebih kurang 250 miliar per tahun, Pak. Tapi tergolong orang yang gak wajib zakat. Gak wajib zakat. Lah, kok bisa gak wajib zakat? Diceritakan oleh Abdullah As-Salih ini bahwa Imam Laits Ibn Sa'ad ini punya kekayaan yang sangat besar, tapi sebelum panen, belum sampai haul 1 tahun, beliau sudah menghabiskan uang-uang itu, diberikan kepada masyarakat, kepada orang lain, kepada siapapun.
Sehingga harta beliau yang sampai 1 nisab itu nggak pernah sampai 1 tahun. Beliau punya usaha, diantaranya yang paling besar juga Pak, usaha kebun buah yang berkualitas tinggi. Yang kalau makanan-makanan para raja itu Pak, belinya di kebun Imam Lais. Begitu kebunnya sudah buah-buahan apelnya dan semua buah-buahnya sudah matang ranum Pak, gerbangnya dibuka. Siapapun yang selesai ngaji masuk, makan sepuasnya, bawa kantong, bawa pulang sepuasnya, dan muridnya banyak. Nah, kaum muslimin Bapak Ibu dimuliakan Allah, lalu seperti apa kehidupan keilmuannya Imam Lais? Bapak Ibu, lebih kurang Bang, pertama, Imam Lais itu mewarisi kekayaan perusahaan usaha dari orang tuanya. Orang tua Imam Lais itu orang yang sangat kaya raya, pengusaha besar. Tapi pengusahanya orang tua beliau tidak membuat Imam Lais ini hidup seperti, dalam bahasa lain, hidup glamor habis dengan dunia, tidak. Tapi di masa kecilnya beliau diisi dengan 2 hal: mempelajari ilmu agama Allah, yang kedua mempelajari bagaimana manajemen usaha orang tuanya. Sehingga di usia muda beliau sudah memegang amanah untuk melanjutkan usaha orang tua, mewarisi kekayaan yang sangat besar, lalu melanjutkan usaha-usaha dari orang tuanya, mengembangkan. Di saat yang sama beliau seperti bapak-bapak di sini Bang, punya usaha, perusahaan, punya toko, punya warung dan lain-lain. Di saat yang sama punya majelis-majelis ilmu yang harus diikuti. Harus diikuti. Kalau kita baca sejarah Imam An-Nawawi, beliau itu punya 12 majelis ilmu dalam 1 hari yang harus diikuti Pak. Pagi belajar hadis, kemudian belajar Quran, belajar bahasa Arab. 12 majelis ilmu dalam 1 hari. Hanya saja Imam An-Nawawi tidak memiliki kehidupan seperti kehidupan Imam Lais. Imam Lais menggabungkan 2 hal ini. Beliau hidup dengan majelis ilmunya, hidup dengan ilmu manajemen dalam usahanya. Dua-duanya dapat Pak. Sehingga ketika beliau sudah memegang usaha, majelis ilmu terus berjalan. Masyaallah muslimin, Imam Lais ini Pak belajar banyak, belajar dan sampai belajar semakin banyaknya Pak. Dan hebatnya beliau Bapak Ibu, ini yang harus coba bapak-bapak kita usahakan Pak. Buat jadwal belajar serutin mungkin dalam 1 hari. Mau misalkan sehari ini saya harus selesaikan 2 majelis ilmu. Kita punya usaha Pak, kita punya kesibukan, tapi kita punya waktu 1-2 jam untuk belajar ilmu secara serius dalam 1 hari. Pagi ini saya harus selesaikan memperbaiki bacaan Al-Quran. Kemudian hari Senin saya harus selesaikan belajar tafsir. Pagi besok Quran lagi, siangnya atau malamnya belajar fikih. Kemudian belajar ini, kita buat Pak semuanya. Nah, Imam Lais sampai ke tahapan beliau menjadi seorang alim Pak. Tuh. Beliau sampai ke tahap tingkat menjadi seorang alim. Dari belajarnya beliau belajar sampai diamanahkan oleh syekhnya untuk menjadi guru. Bayangkan Bapak Ibu, usaha yang begitu banyak beliau geluti. Bapak Ibu kebayanglah Pak, yang kita para orang-orang yang memang gelut dalam dunia bisnis, penghasilan 250 miliar per tahun itu kan berarti bukan orang yang punya waktu kosong, sibuk. Tapi di tengah kesibukan beliau, belajar beliau sampai membawa beliau ke level seorang alim faqih. Dan faqihnya itu, kata Imam Asy-Syafi'i, Al-Imamu laysu afqahu min Malik. Kata Imam Syafi'i,
Imam Lais itu lebih hebat, lebih faqih daripada Imam Malik bin Anas. Kita tahu Pak, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Nah, ada Imam Malik, kata Imam Asy-Syafi'i, Al-Lais afqahu min Malik. Imam Lais itu lebih hebat daripada Imam Malik. Disediakan waktu juga. Sehingga kaum muslimin, kita mungkin gak sampai setingkat beliau, tapi kita harus punya waktu yang khusus untuk menyediakan waktu untuk belajar di tengah kesibukan kita. Maka di dunia ini, Bapak Ibu dimuliakan Allah, tipe-tipe para ulama itu Pak, atau tipe umat-umat Islam ini, ada yang seperti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu Pak, kalau kata ahli sejarah menyebutkan ba'i'ul qimash, penjual baju, pengusaha konveksi awalnya, yatahawwal ilal faqih, berubah menjadi seorang yang ahli fikih. Beliau itu dulu Pak, Imam Abu Hanifah punya toko yang sangat besar di Baghdad. Beliau punya toko jualan dan sangat besar Pak, menjadi orang kaya raya dengan tokonya. Tiba-tiba satu hari beliau ketemu dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bertanya, "Ya Nu'man, ila aina takhtalif?" Mau kemana engkau nih, mau bercampur sama siapa nih? Beliau sebutkan, "Akhtalifu ila fulan." Saya mau mendatangi si fulan. Kata Imam Syafi'i, la a'ni as-suqa ikhtilaf as-suq. Saya enggak maksud engkau mendatangi pasar, tapi fulan za ilmin. Tapi orang alim mana yang akan engkau datangi? Mikir Imam Abu Hanifah. Setelah itu Pak, lalu kata Imam Syafi'i, ya Nu'man, idhab ilal alimi fa inni ra'aitu fika yaqdatan. Wahai Nu'man, berangkatlah kamu kepada orang alim ke majelis ilmu, karena saya lihat nih dalam diri kamu ini ada kesadaran yang gitu loh Bang. Ada bakat, ada kecerdasan untuk menuntut ilmu. Pulang dia Bang. Sampai di rumah mikir Bang. Setelah itu besoknya Pak, dia rubah haluan. Imam Abu Hanifah dari awalnya seorang pedagang yang sukses, lalu meninggalkan dunia bisnisnya sama sekali, berpindah ke dunia keilmuan. Belajar akidah, belajar fikih, belajar segalanya Pak. Berbeda dengan Imam Lais Ibn Sa'ad yang menekuni dua bidang ini. Dalam dunia kekayaan beliau sangat besar, dalam dunia keilmuan sampai beliau level kepada seorang syekh di Mesir. Maka dikenali Pak, Imam Lais itu sebutannya adalah Asy-Syekhul Misri, gitu loh Pak. Syekhul Misri ini maknanya mungkin kita terjemahkan, kalau disebut Mesir, syekhnya ya Lais bin Sa'ad. Itu yang disebut syekhnya Mesir, Imam Lais bin Sa'ad. Nah, kaum muslimin Bapak Ibu dimuliakan Allah, dalam setiap majelisnya Imam Lais bin Sa'ad, beliau membagi Pak, dan Imam Lais itu sampai menguasai semua keilmuan. Ini bukti bahwa beliau sibuk bisnisnya tapi tidak meninggalkan waktu untuk mengajar. Di usia beliau sudah dianggap layak menjadi syekh. Abdullah As-Saleh mengatakan bahwa Imam Lais Ibn Sa'ad itu dalam satu hari punya 4 majelis. Punya 4 majelis untuk mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Kalau di bahasa sekarangnya mungkin Bang, Ustadz ini punya 4 jadwal satu hari gitu Bang. Tapi bukan jadwal umum Bang. Pertama, kajian tafsir. Yang kedua, fikih. 3, akidah. 4, hadis misalkan Bang. Imam Lais satu hari punya 4 majelis. Di majelis itu beliau menjelaskan semua apa yang beliau sampaikan, yang beliau pahami kepada murid-muridnya. Bedanya Pak,
Kalau ulama-ulama ustaz-ustaz sekarang kita ngaji kitab-kitab apa? Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi. Baca apa? Minhajul Talibin. Baca apa? Kitab Manhaji. Imam Lais Ibn Sa'ad, ilmu beliau keluar dari dalam hati, Pak, bukan dari kitab para ulama. Sampai-sampai anaknya sendiri pernah bertanya, kalau dalam sebagian riwayat, Pak, ya abi lima lam tu'allifil kitaba, kenapa engkau enggak nulis buku wahai ayah? Kata ayahnya menyebutkan bahwa, kata Lais Ibn Sa'ad menyebutkan, hadzal qalbu mamlu'un bil ulum, hati saya ini penuh dengan ilmu kepada Allah. Jika saya tuliskan, kata beliau, jika saya tuliskan, maka nggak sanggup buku-buku itu untuk menampung keilmuan yang ada dalam hati saya, kata beliau. Namun sebagian riwayat menyebutkan bahwa Imam Lais juga punya buku dan menulis sangat banyak. Nah, ma'syaral muslimin, Bapak Ibu, kita kembali ke tema kita, Pak. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah belajar, Pak. Pelajaran dan nasihat. Maka siapa yang ingin punya agama, lihat sejauh mana kita mau belajar. Dan ma'syaral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam hadis ini, Pak, Rasulullah membagi. Para sahabat bertanya, "Qulna liman?" Siapa saja ya Rasulullah, untuk siapa nasihat dan pelajaran itu? Kata Rasulullah, lillahi wa li kutubihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Pertama, pelajaran dalam Islam itu tentang Allah. Kenali Allah, kenali syariat Allah, ikhlaskan ke semua amalan karena Allah. Kedua, li kutubihi, pelajari bagaimana cara baca kitab Allah dengan baik dan benar. Pelajari cara baca kitab Allah dengan benar. Pelajari tafsir Al-Quran, pelajari hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Wali rasulihi, iman kepada Rasulullah. Pelajari sirah nabawiyahnya, akhlak-akhlak Rasulullahnya, adab-adabnya. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah wali a'immatil muslimin. A'immah itu, Pak, a'immatil muslimin, para pemimpin. Pemimpin itu ada dua, Pak, dalam kehidupan kita. Pemimpin dalam politik, pemimpin dalam agama. Dua-duanya tidak dipisahkan oleh Rasulullah. Dua orang ini harus tetap belajar. Oh, dia kan sudah jadi ketua MUI, ketuanya para ulama, apa sih harus belajar? Iya harus belajar, Pak. Tetap harus belajar. Oh, dia kan sudah punya sekian majelis ilmu, harus belajar, Pak. Kalau pemimpin dalam majelis-majelis agama harus belajar, Pak, apalagi pemimpin dalam bidang organisasi politik pemerintahan, harus banyak belajar. Dan yang kelima, kata Rasulullah, wa ammatihim, dan orang awam. Orang awam itu kita yang memang kita hidup di tengah-tengah masyarakat, banyak berhadapan dengan masalah, tidak tahu hukumnya, tidak tahu dalilnya, awamun nas. Oh, tapi kan ini sudah jadi ustaz mungkin baru sampai level menukil-nukil perkataan para ulama, belum sampai kepada seorang alim mujtahid, masih dianggap awam, tapi mungkin lebih tahu sumber sekedar itu. Tetap harus terus belajar. Nah, kaum muslimin semuanya disentuh oleh Allah untuk terus belajar. Maka Rasulullah mengatakan, man yuridillahu bi khairin, man yuridillahu bihil khair yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan dia dapatkan kebaikan, Allah berikan kepada dia pemahaman dalam agama. Maknanya, Pak, orang yang diinginkan oleh Allah baginya kebaikan, Allah mudahkan dia untuk belajar, Pak. Allah mudahkan dia untuk belajar. Ini termasuk, kalau catatan saya nih, Pak, kita orang-orang dalam lah, Pak, yang paham, suka jadi, atau juga di banyak masjid, kadang kita pengurus memfasilitasi untuk belajar. Kita buat Senin pengajian ini, Selasa pengajian tauhid, Rabu pengajian Al-Qur'an tafsir,
Kamis ini, Jumat ini, Sabtu ini, Ahad, lengkap Pak. Tapi yang datang kita nggak ada Pak. Yang datang jamaah orang-orang luar transit mampir sebentar. Hanya beberapa orang saja dari jamaah kita yang duduk lalu mendengarkan. Dan pengajian di tempat kita sudah cukup bagus Pak, dibuat berjadwal, silabusnya jelas. Tafsir Quran ini dari awal sampai akhir sekarang sudah sampai sekian. Fikihnya ini, sirahnya ini, bahasa Arabnya ini, lengkap Pak. Kalau kita nih bapak-bapak istiqomah untuk mengikuti yang bersilabus ini Pak, ini yang akan membentuk keilmuan kita. Beda kalau sama tabligh akbar Pak. Tabligh akbar mendatangkan siapa? Mendatangkan ustadz nasional ke Masjid Sukajadi beramai-ramai, itu dia membentuk semangat keilmuan Pak. Yang terbentuk adalah semangat keilmuan kita bersama harus bangkit. Tapi dia berhenti sampai semangat itu Pak. Sementara peta keilmuan dalam diri kita nggak terbentuk, tidak terbentuk, tidak tertata dengan rapi. Kecuali kalau tabligh akbar itu mau dibuat rutin Pak. Dibuat dalam satu minggu satu kali, ustadznya ini diundang ustadz nasional setiap pekan hadir di sini misalkan. Terbentuk dia. Kalau tidak begitu Bapak Ibu, tabligh akbar hanya sekedar tabligh akbar. Nah, ini catatan penting Bang. Kita memfasilitasi penerangan untuk agama, kitanya nggak hadir. Dan pengurus misalkan yang sudah berjasa besar menyiapkan jadwal-jadwal menghadirkan para pemateri, tapi kita yang nggak hadir, kita rugi besar Pak. Sementara Rasulullah sudah menjelaskan majelis ilmu itu adalah jalannya menuju agama. Siapa yang serius mau beragama Islam, lihat sampai di mana sekarang jalannya dalam belajar. Kalau ternyata kita nggak punya jadwal belajar, nggak punya ini, artinya kita dalam bab saya muslimnya masih dalam tanda kutip Pak, dipertanyakan. Nah, masyarul muslimin, Bapak Ibu dimuliakan Allah, Bapak Ibu bolehlah Pak, orang suka jadi ambil profil teladan kita, salah satunya adalah Imam Lais Ibnu Sa'ad. Imam Lais Ibnu Sa'ad yang punya dunia, punya ilmu agama, bahkan punya majelis ilmu, jadi syekh beliau. Berawal dari belajar. Tidak sebanyak majelis yang diikuti oleh Imam An-Nawawi memang, karena Imam An-Nawawi itu menghabiskan harinya dengan keilmuan, belajar, kemudian sampai ngajar. Bahkan Imam An-Nawawi menyebutkan, ditanya oleh muridnya, "Ya Imam, lima lam tatazawwaj?" Wahai Imam An-Nawawi, wahai Imam, kenapa engkau enggak nikah? Kan gitu Pak. Ini saking seriusnya beliau belajar. Beliau menjawab bahwa saya tidak nikah bukan karena tidak ingin, tapi ada yang menyebutkan gini Pak jawaban beliau, saya tidak ingat untuk nikah, gitu Pak. Tidak ingat untuk nikah, ini saking sibuknya belajar, enggak ingat nikah Pak. Tanya anak-anak dari kita, anak-anak kita Pak, jangan-jangan karena sibuk mikirin nikah nggak jadi belajar. Belajar di mana? Kuliah ke Bandung, kuliah kemana? Eropa, kuliah ke Mesir. Karena sibuk nyari jodoh, nggak selesai belajar di Pak. Imam An-Nawawi dibalik, saking sibuknya beliau belajar, nggak kepikiran untuk nikah. Dalam sebagian riwayat diceritakan Imam An-Nawawi menjawab bahwa saya takut menzalimi perempuan. Lah kenapa menzalimi perempuan Pak? Karena bagi dia istri pertamanya tetap buku Pak. Istri pertamanya tetap buku. Kalau ada perempuan yang hadir ke istri keduanya, takut terzalimi. Jadi beliau tidak nikah. Hebatnya lagi Pak Imam An-Nawawi, beliau menulis kitab Minhajut Talibin. Di situ ada salah satu pembahasan al-munakahat, bab pernikahan. Dan itu jadi rujukan dalam ilmu fikih. Orang yang nulisnya nggak nikah. Itu ditulis oleh Imam An-Nawawi tentang bab pernikahan secara detail, jadi rujukan oleh para ulama
sementara yang nulisnya nggak nikah. Itu kehebatan Imam An-Nawawi. Saya pernah dulu diminta untuk ngisi nasihat pernikahan. Ditanya, sudah nikah belum? Belum. Oh, nggak sah. Nggak jadi, Pak. Dianggap nggak sah karena belum nikah. Ada juga teman saya, Pak, dianggap tidak sah sholat Jumatnya karena yang khatibnya tidak nikah. Lebih lucu lagi. Nah, masyaallah muslimin Bapak Ibu, kita nggak sampai ke levelnya Imam An-Nawawi. Kita ambil profil yang lebih tengah-tengah, Pak, Imam Lais Ibnu Sa'ad. Ad-dinun nasihah. Maka kalau ingin serius dalam agama kita ini, Pak, ingin serius masuk surga, tanya seberapa majelis ilmu kita dalam satu hari. Kita punya banyak, dikaruniakan oleh Allah banyak harta. Dari harta yang sudah Allah kasih, seberapa yang kita pakai untuk membeli buku dan kita baca bukunya, Pak? Allah kasih kita kuota untuk belajar internet, untuk buka YouTube, buka ini dan lain-lain. Seberapa pengajian yang kita dengarkan secara teratur dan baik? Ad-dinun nasihah. Gak bisa dipisahkan. Agama itu harus belajar. Saya cukup dah, kayak gini aja sudah cukup. Bapak Ibu, banyak yang sampai terjebak dengan kata-kata ini, Pak. Saya sampai selevel ini dah cukup, gak apa-apa. Yang penting saya masuk surga. Misalnya, Pak, kaum muslimin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ad-dinun nasihah itu lebih dalam maknanya, Pak. Kalau mau beragama harus punya ilmunya. Bagaimana orang bisa meninggalkan korupsi kalau dia nggak belajar tentang haramnya korupsi? Bagaimana orang bisa meninggalkan riba kalau dia nggak mau belajar tentang haramnya riba? Bagaimana orang bisa meninggalkan zina kalau dia nggak tahu haramnya zina? Oh, saya tahu zina itu haram. Dah sekedar itu, Pak. Ada yang lebih dahsyat daripada itu, Bapak Ibu. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Halal itu jelas, yang haram itu jelas. Tapi kenapa nggak dipatuhi? Karena nggak punya hati. Maka ada ilmu lain yang perlu kita pelajari, ilmu tentang hati, Pak. Manajemen kolbu, hati yang bersih, hati yang penyabar dan lain-lain, hati yang selalu tersambung kepada Allah. Ilmu-ilmu ini juga termasuk bagian yang penting. Nah, kaum muslimin Bapak Ibu, ad-dinun nasihah benar-benar harus kita tempuh, Pak. Agama belajar tidak bisa dipisahkan. Maka di kesempatan ini kaum muslimin, walau alam apakah kita tergolong terlambat untuk merapikan jadwal belajar kita atau dianggap tidak terlambat, tapi secara umum kaum muslimin Bapak Ibu, para ulama itu ada yang baru memulai menempuh langkah pendidikannya di umur 40 tahun. Ada yang menempuh pendidikan dari usia-usia lebih lambat dari itu, Pak. Mulai sadar untuk belajar agama itu maknanya. Tapi siapa yang belajar dan giat tekun dalam belajarnya, dia akan sampai kepada layak dianggap jadi guru oleh para gurunya sendiri. Nah, kaum muslimin, siapapun kita, Pak, berapapun usia kita hari ini, siapa yang sungguh-sungguh ingin masuk surga dengan agama Allah, jangan lepaskan majelis ilmu. Itu yang sudah dicontohkan oleh salafus saleh. Dari mana saya akan mulai? Kan gitu, Pak. Ini yang paling penting, Pak. Saya mau mulai dari mana? Sudah dibagi, Pak. Belajar agama itu kan kalau dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah itu ada 3, Pak, dibagi oleh Rasulullah. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam, 'anil iman." Beritahu saya tentang apa itu iman, wahai Muhammad. Ini pertama, Pak, perkuat akidah kita. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari kiamat dan kepada qadar baik, qadar buruk. Di sini kita evaluasi, Pak. Iman kepada Allah berarti, Pak, siapkan jadwal khusus untuk belajar tauhid. Bapak-bapak, ibu-ibu, nggak punya materi tauhid, Pak, bapak-bapak nggak akan takut sama Allah, Pak. Ini kunci nih.
Orang yang nggak kenal Allah nggak akan pernah takut kepada Allah sama sekali. Kapan dia takut kepada Allah? Ada video pendek Pak, dua orang pemuda boncengan Pak. Di video ini dia buat ini Pak, di stop sama temannya yang belakang. Bro, yuk sholat dulu, yuk udah azan, ke masjid dulu. Kata teman yang depan apa? Nanti aja dah di rumah sholatnya. Kan gitu Pak, santai kan Pak. Boleh jadi kita sering gitu Pak, nanti aja dah di rumah sholatnya. Atau istri nanya, bang yuk ke masjid yuk sholat dulu. Kata si suami, nanti aja dah di rumah sholat sama-sama, nanggung. Jawaban si yang di depan apa? Memang yakin kita bisa sampai di rumah? Kan gitu Pak jawabannya. Memang yakin kita bisa sampai ke rumah? Akhirnya Pak belok langsung ke masjid. Ini jawaban muncul karena kita paham betul Pak ma'rifatullah. Kita kenal Allah yang maha menghidupkan, mematikan. Kita kenal Allah yang maha mengatur segala hal. Kita kenal Allah yang menakdirkan baik dan buruk untuk kita. Begitu dikatakan sholatnya nanti di rumah saja, dengan satu jawaban, emang yakin kita bisa sampai di rumah? Ya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini harus kita miliki Pak. Bapak Ibu yang tidak kenal Allah gak akan pernah ada takut kepada Allah. Oleh sebab itu tanya, dalam satu minggu saya punya majelis belajar tauhid apa tidak? Kalau nggak ada Pak, ya harus diadakan. Harus kita punya Pak. Saya tidak punya tempatnya, cari di Batam ini banyak Pak pelajaran, banyak majelis-majelis ilmu. Yang kedua, setelah tauhid ini Pak, kalau tauhid ini lengkap nih Pak di dalamnya. Setelah perkuat ma'rifatullah, kita mengenal Rasulullah, mengenal keagungan kitab Allah, hari akhirat, takdir, semua kita pelajari Pak. Tapi mulai dengan mengenal Allah. Yang kedua, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, beritahu saya tentang Islam. Kata Rasulullah kepada Jibril, dijawab dengan 5 rukun Islam. Syahadatnya, sholatnya, zakat, puasa, haji, dijawab oleh Rasulullah dengan 5 rukun Islam ini. Ini isyarat Pak. Hal pertama yang perlu kita pelajari adalah bab penguatan keyakinan, yaitunya akidah wa tauhid. Kita punya Quran Pak. Kita baca atau tidak Pak Al-Quran kita? Oh, nunggu Ramadan. Ramadan berapa baca Qurannya? Ya kalau sempat biasa setengah juz sehari bisa. Terlalu zalim kita kepada agama kita. Dan agama kita yang kita zalimi, kita yang terzalimi pada hakikatnya. Maka langkah tahapan berikut yang perlu kita perbaiki Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita harus punya majelis tahsinul Quran. Perbaiki bacaan kita Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita punya imam-imam kita yang sangat bagus Pak, Ustaz Abdul, Ustaz Ikhwan, Ustaz Imran. Kalau ragu Pak sampai level mana saya baca Quran, saya datang ke beliau, Ustaz tolong koreksi bacaan saya, kira-kira apa lagi yang perlu saya pelajari. Oh saya malu ke orang lain, berarti datang secara khusus Pak. Karena Bapak Ibu dimuliakan Allah, saya pernah hadir di satu majelis yasinan ibu-ibu Pak. Kalau ditanya Pak, siapa yang lebih semangat ngaji, bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu Pak. Ibu-ibu itu bisa punya majelis sesama mereka saja sampai 2-3 kali dalam satu minggu Pak kadang. Majelis taklim RT, majelis taklim paguyuban, majelis taklim gitu Pak. Dalam satu minggu bisa 3 kali. Belum lagi menghadir di majelis ilmu yang ada di masjid. Itu yang mereka hadiri. Saya hadir di sana Pak. Saya usulkan ke mereka, Bu, jangan cuma yasinan. Gimana kalau selesai yasinan kita isi dengan tafsir surat Yasin? Mau Pak mereka? Saya isilah dengan tafsir surat Yasin. Saya sampaikan kisah Harith ibn Nadhr, sahibu Yasin yang ada dalam kisah itu Pak. Dan mereka senang. Pertemuan berikutnya datang lagi dengan lanjutan tafsir surat Yasin. Lalu saya sampaikan,
Ibu-ibu jangan cuma baca surat Yasin dalam 1 minggu. Al-Quran itu ada 114 surat, baca surat yang lain. Rutinkan setiap hari baca Quran dan dalam majelis ini baca Yasin. Semangat Pak, minggu berikutnya datang ngaji lagi. Lalu di pertemuan berikutnya saya sampaikan, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran maka kalian diam, dengarkan dan diamlah. Nah, ada adab dalam baca Quran ibu-ibu. Yang satu baca Quran, yang lain dengarkan. Kecuali memang bacaannya beda-beda. Santri, murojaah dan beda-beda bacaannya. Satu baca, yang lain dengar. Bisa enggak Yasin selesai tapi adab baca Quran terjaga, gantian 5 ayat, 5 bayat, 5 baris, 5 baris, 5 baris sampai selesai surah Yasin. Setuju Bu, Pak? Yang beberapa orang setuju. Di majelis berikutnya setengah hilang Pak anggota majelisnya, nggak hadir. Saya tanya, Bu, kenapa nggak hadir? Pengurusnya jawab gini, Pak, ibu-ibu ini banyak yang nggak bisa baca Quran. Lah, perasaan minggu lalu pas baca Yasin semuanya ada suara oh kan gitu Pak. Oh iya, mereka baca Latinnya kan, ya Allah Pak. Dan baca Latinnya suaranya pelan, tertutup sama orang yang memang bisa baca Quran. Orang sebelahnya suaranya keras, dia baca Latinnya pelan-pelan saja ya, gitu lah Pak. Terus mereka nggak belajar, nggak mau. Dibuatkan majelis tahsin, nggak mau datang. Nah Bapak Ibu, yang saya khawatirnya Pak, salafal ibu-ibu yang memang punya semangat ngaji sangat besar Pak, ternyata begitu disuruh baca Quran malu dan menghilang. Khawatirnya bapak-bapak yang ngaji jarang, boleh jadi baca Quran kita juga berantakan Pak. Tugas kita di sini nih Pak, untuk kita Pak ya, bukan untuk pengurus, bukan untuk siapa-siapa. Kata Rasulullah, Iqra'il Qur'ana wartaqi warattil. Baca Al-Quran, tingkatkan, fa inna manzilataka yaumal qiyamati inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena tempatmu nanti di akhirat adalah sampai batas mana engkau baca Quran. Itu di surga, di situ Pak posisinya. Nah kaum muslimin, tahsin Al-Quran ini perlu kita buat waktu khusus kita Pak. Berikutnya adalah nggak cukup cuma tahsin, harus ada tafsirnya dan pemahamannya. Ini yang akan membawa kita kepada amal. Majelis kita mengisi pemahaman tafsir Al-Quran, majelis membuat kita memahami hukum-hukum Al-Quran, lalu di situ kita tingkatkan sampai kita kepada amal. Kalau baca saja Bang, setelah baca nggak ngerti isinya, kita juga nggak punya majelis tafsir Al-Quran, maka disebut amalkanlah Al-Quran. Apa yang mau saya amalkan? Harus ada pegangan kita, apa yang akan kita amalkan tersebut. Ma'syarul muslimin, Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini majelis. Lanjut lagi kaum muslimin, majelis yang perlu dan mesti bapak-bapak harus miliki, majelis fikih. Fikih, banyak orang terbentur dalam kehidupan duniawinya, nggak tahu hukum, akhirnya malas nyari haram, lindas saja, halal haram tidak peduli. Fikih ini Pak, fikih ibadah, wudu, sholat, oke. Dan mungkin selama ini Bapak Ibu sering bergelumnya di fikih ini Pak. Disebut fikih ya soal wudu, sholat, zakat, selesai. Tapi fikih itu banyak Pak. Fikih ibadahnya sholat, zakat, puasa. Ada lagi fikih muamalat, bagaimana berekonomi, berbisnis yang jauh dari yang diharamkan Allah. Mana sumber-sumber yang tidak dihalalkan Allah. Kemudian bagaimana cara penyaluran harta yang sesuai dengan aturan Allah. Imam Les Ibnu Sa'ad termasuk profil yang cocok sama bapak-bapak. Beliau berbisnis dengan cara berkah, punya kekayaan yang sangat besar. Ini profil yang sangat tepat. Dan ketika kita dalami ini, maknanya kita mendalami fikih Imam Les secara betul, atau kita sebutlah mendalami fikih muamalat.
Kita perdalam ini Bapak Ibu dimuliakan Allah. Punya, kalau perlu Bapak Ibu dimuliakan Allah, punya konsultan dalam bidang agama yang mendampingi bisnis-bisnis bapak-bapak nih. Nah, kaum muslimin, Imam Les ini Pak, di akhir hayat beliau Pak, beliau mohon maaf sebelum itu Pak, beliau Imam Les ini punya majelis yang murid-muridnya ramai Pak, sangat ramai, karena murid-muridnya ini para pengusaha Pak. Sampai beliau mengatakan, adfa'u li ahli dakakin, idfa'u li ahli dakakin li anna qulubahum mu'allaqatun bil aswaq. Kata Les bin Sa'ad, selesai pengajian nanti semua murid-murid saya yang pengusaha ini kasih duit ya, kata beliau Pak. Ditanya oleh Abdullah bin Saleh, kenapa dikasih duit? Karena selama belajar hati mereka itu ingat-ingatnya ke pasar, gitu Pak. Kata Imam Les, li'anna qulubahum muta'alliqatun bil aswaq. Karena hati mereka, pikiran mereka di pasar. Nanti selesai di sini, selesai ngaji kasih uang. Kasih uangnya berapa Pak kalau Imam Les? Imam Les itu Pak, setiap tahun ngasih ke Imam Malik dalam riwayat itu 500 dinar. 500 dinar dikasih oleh Imam Les kepada Imam Malik. Ini bentuk penghargaan beliau kepada ulama Hijaz, ulama di Madinah. 500 dinar. 500 dinar ini dalam hitungan, mohon maaf, bukan 500 dinar. Betul, 500 dinar kali 4, kalau sekarang berarti Pak 1 dinar itu 4,2 juta, gitulah Pak sederhananya. 4,2 juta rupiah 1 dinar. Beliau ngasih kepada Imam Les itu 500 dinar setiap tahun. Besar Pak. Itu mungkin berapa Pak? Bisa-bisa sampai 2 miliar Pak ya, 1 tahun. Dihitungnya sebagai gaji dan penghargaan untuk Imam Malik. Murid-muridnya Pak yang datang ke tempat beliau dikasih makan enak, baju yang bagus, kemudian pulang-pulang bawa bekal lagi Pak, bawa duit. Jadi ada yang ngaji ke tempat Imam Les itu bahasa orangnya Pak, perbaikan gizi gitu Pak ya. Enakan ngaji tempat Imam Les lah. Kenapa? Jarang-jarang makan buah-buahan yang mahal. Tempat Imam Les ada gratis gitu Pak. Nah, sehingga Bapak Ibu, begitu Imam Les satu hari dapat musibah Pak. Musibahnya adalah beliau akan pindah ke kota Alexandria, Mesir. Buku-bukunya yang begitu banyak dipindahkan ke kapal malam itu Pak. Sudah dipindahkan, dipenuhi kapalnya, kemudian ditutup, beliau pulang ke rumah. Selesai sholat subuh, berangkat menuju ke pinggiran sungai Nil. Apa yang beliau dapatkan Pak? Kapal beliau sudah tenggelam. Tenggelam Pak. Ternyata ada orang yang membocorkan kapal Imam Les bin Sa'ad. Air masuk, lalu buku-buku beliau semuanya basah Pak. Dan sekitar kapal itu sudah hitam oleh tinta. Ya Allah, itu kesedihan terbesar Imam Les. Sebagian riwayat menceritakan bahwa pelakunya adalah saingan Imam Les yang kebunnya nggak pernah laku Pak. Dia punya kebun buah yang sangat bagus tapi nggak pernah laku. Ngapain harus beli di kebun Imam Les gratis kan gitu Pak? Ngapain harus beli di Imam Les gratis, nggak perlu beli. Akhirnya sampai datang waktunya dia membalaskan dendamnya dengan membocorkan kapal Imam Les. Masyaallah muslimin, pulang dia ke rumahnya, merenung, berpikir lagi, ngajar lagi, tapi nggak sempat lagi menulis. Sampai akhirnya Allah panggil beliau dan meninggal dunia. Imam Asy-Syafi'i sampai mengatakan tadi Pak, al-laitsu afqahu min Malik illa anna talamidahu lam yaqumu bihi. Imam Les itu lebih hebat daripada Imam Malik. Hanya saja murid-muridnya gak mampu melanjutkan
apa yang sudah dirintis oleh Imam Les. Beda Pak, Imam Abu Hanifah nggak nulis. Meninggal Imam Abu Hanifah, semua keilmuannya ditulis oleh murid-muridnya. Imam Asy-Syafi'i punya buku, Imam Malik punya buku. Ditanya, kira-kira kenapa ya? Kok murid Imam Les nggak bisa lanjutkan? Boleh jadi Pak, salah niat dalam belajar, ya Pak ya. Salahnya apa? Niat belajarnya mau perbaikan gizi. Pulang-pulang bawa duit, bawa emas, dinar, dirham. Sehingga kalau salah niat, pulang-pulang bukan dapat ilmu. Tapi Bapak Ibu dimuliakan Allah, profil Imam Les bin Sa'ad adalah seorang yang kaya raya, namun juga menyediakan waktunya untuk belajar serius, dan keseriusan beliau dalam belajar sampai membawa beliau ke level layak mempunyai majelis ilmu. Kalau imam-imam ulama-ulama yang lain punya banyak majelis ilmu dalam satu hari, beliau di tengah kesibukan beliau punya 4 majelis yang beliau ajarkan dalam satu hari. Memang gak besar Pak jadinya, tapi 4 itu sudah banyak Pak, mengajarkan ilmu dalam di tengah kesibukan beliau. Nah, baik Bapak Ibu dimuliakan Allah, semoga kisah ini membuka hati kita sama-sama nih Pak, untuk belajar lebih serius, mendalami atau mengisi hati kita dengan ilmu-ilmu agama, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu berjalan di dunia ini dengan 2 sayap yang seimbang. Dunia kita miliki, ilmu akhirat kita juga tidak ketinggalan, sehingga dunia kita yang kita miliki ini Pak akan menjadi kendaraan kita untuk dapat tempat terbaik di dalam surga. Jazakumullahu khairan. Semoga membawa manfaat kepada kita insyaallah, dan memberikan aura baru dalam pembelajaran kita. Dan tentunya Pak, ustaz-ustaz kita yang sudah hadir di Masjid Bajadi memberikan kajian rutin habis maghrib. Nah, kalau perlu kita Pak, jamaah kita yang meramaikannya terlebih dahulu. Orang-orang transit itu Pak, kadang dia datang, kadang enggak, kadang datang, kadang tidak, karena memang kebetulan mereka maghrib dan pengen istirahat di masjid kita. Kita adalah orang-orang yang paling aula dan paling berhak untuk mendapatkannya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak Ustaz